Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya terima kasih kepada dosen sistem operasi Bapak Jumadi atas kesempatannya, juga kepada teman-teman kelas dan juga kepada semua pihak yang menyaksikan video ini. Kami dari mahasiswa Teknik Informatika UIN Sunan Gunung Jati Bandung angkatan 2010 akan membawakan sedikit materi tentang sistem operasi. Materi kali ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah proses booting, yang kedua adalah sistem prosesor jamak, yang ketiga adalah sistem terdistribusi. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung aja pada materi yang pertama, proses booting. Apa itu proses booting? Booting secara harfiah orang biasa mengartikan sebagai proses menghidupkan komputer. Di booting juga dikenal sebagai proses pemeriksaan komputer. Proses pemeriksaan komputer sampai komputer siap digunakan. Jadi proses pemeriksaan hardware komputernya. Di booting juga diperiksa arus listrik yang masuk sehingga komputer siap digunakan. William Sterling di dalam bukunya menjelaskan the first few sector occurred which contain information about computer. Jadi booting itu menempati informasi atau menempati sebuah apa ya istilahnya, ya informasi yang pertama kali dimunculkan tentang komputer itu. Selanjutnya, sebenarnya apa itu pengertian booting secara lebih lengkapnya? Booting secara lebih lengkapnya dapat diartikan sebagai proses menghidupkan komputer sampai sistem operasi mengambil alih proses. Jadi pengertian sebelum yang tadi, jadi proses komputer dihidupkan, terus diperiksa hardware perangkatnya, terus diperiksa arus listriknya. Maksudnya, yaitu adalah sebuah rangkaian proses sampai sistem operasi mengambil alih proses tersebut. Jadi booting itu maksudnya jeda antara komputer belum siap digunakan sampai komputer siap digunakan dan masuk pada sistem operasi. Di dalam booting dikenal istilah BIOS, Basic Input Output System. BIOS dipahami sebagai sebuah kode software yang ditanam di dalam komputer yang memiliki fungsi visual komputer saat komputer dinyalakan. Maksudnya, setiap komputer itu pasti ada BIOS-nya. BIOS-nya itu ditanam pada komputer, biasanya pada CPU, dan berfungsi untuk mengakses komunikasi secara low level di antara komponen-komponen hardware. Lalu, apa saja yang bisa dilakukan oleh BIOS itu? BIOS itu pertama adalah bisa melakukan inisialisasi atau penyelaan. Maksudnya, proses pemeriksaan hardware komputer, maksudnya gitulah secara gampangnya. Lalu BIOS juga dapat memuat dan menjalankan sistem operasi. Kalau nggak ada BIOS, nggak mungkin sistem operasi bisa dijalankan. Secara tidak disadari, BIOS itu sebenarnya yang mengkonfigurasi tanggal-tanggal di komputer, pengaturan format tanggal, waktu dan sebagainya pada komputer. Seperti itu. Ketika tadi kita telah membicarakan apa itu booting, terus tadi sedikit disinggung tentang BIOS. Sebenarnya bagaimanakah urutan dari proses booting? Urutan proses booting adalah saat komputer dihidupkan, memorinya masih kosong. Prosesor dirancang untuk mencari alamat tertentu di BIOS ROM. Kemudian BIOS ROM akan memeriksa pada hardware yang lain. BIOS melakukan pemeriksaan lagi, misal memeriksa memori dan jenis memori lebih lanjut lagi. Selanjutnya, boot sektor ini bisa berada di hard disk atau floppy disk. Maksud dari tadi itu gini, apakah yang akan di-booting pertama kali itu hard disk, apakah CD ataukah flash disk?
Nah, itu tuh diatur di dalam sebuah rangkaian proses booting tadi. Nah, booting secara umum dibagi menjadi dua, yaitu warm booting dan cold booting. Apa itu warm booting dan cold booting? Pertama, cold booting. Cold booting adalah proses menghidupkan komputer pada saat komputer dalam keadaan dingin sampai komputer siap digunakan. Secara umum adalah proses menghidupkan komputer dari tidak ada arus listrik sampai masuk ke arus listrik. Sedangkan cold booting adalah proses menyalakan komputer pada saat komputer telah dinyalakan atau pada saat komputer telah terdapat arus listrik, kemudian komputer dimatikan untuk dihidupkan lagi. Secara gamblang-gamblangnya, secara bahasa untuk mudah dipahaminya, ini biasa disebut dengan restart. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya materi presentasi tentang sistem prosesor jamak akan dijelaskan oleh Tatang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.